Adapun yang saya pahami tentang materi uh, yang dibawakan Ibu selama satu semester ini di semester 4. Yang pertama itu ada tentang membangun pemahaman tentang darah haid melalui kajian kewanitaan. Yang pertama yang saya pahami itu bagaimana pandangan ulama tentang darah haid. Terus yang kedua bagaimana warna darah haid, yang ketiga bagaimana cara bersuci dari darah haid, terus bagaimana cara-cara mandi bersih atau bersuci. Yang pertama itu bagaimana pandangan ulama tentang darah haid. Yang pertama itu dikatakan darah haid jika darahnya mengalir keluar dari rahim wanita. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita apabila dia sudah balik. Yang kedua, yang saya pahami tentang haid itu warna-warna haid. Pertama itu ketika haid ingin keluar itu warna hitam. Yang kedua merah, baru kuning. Keempat itu keruh, yang kelima hijau, dan warna terakhir itu warna seperti tanah. Terus adapun yang saya pahami tentang gender yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Dan adapun gender merupakan istilah baru dalam Islam. Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan identitas antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ekonomi, politik, sosial, budaya, dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan adapun yang saya pahami tentang wakaf. Wakaf adalah konsep fikih dalam wakaf Muhammadiyah mengarah pada penerapan pemahaman yang komprehensif dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur wakaf. Penetapan harta wakaf, pemilihan tujuan wakaf sesuai dengan ajaran Islam, pengelolaan harta wakaf sesuai dengan aturan syariah, dan pemantauan terhadap pelaksanaan syariah dan pemantauan terhadap pelaksanaan wakaf untuk memastikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa manfaat yang saya dapat selama proses perkuliahan mata kuliah Muhammadiyah 4 dengan berbagai materi yang sudah kita pelajari, sudah kita presentasikan bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang manfaat yang saya dapat dalam proses perkuliahan Muhammadiyah 4 ini tidak jauh-jauh dari ilmu baru yang saya dapatkan. Karena kenapa? Sebenarnya kalau berbicara tentang Muhammadiyah, saya baru dapat ketika saya masuk di perkuliahan. Nah, di sini dalam proses perkuliahan ya semester 4 ini saya mendapat banyak pelajaran baru, banyak hal-hal baru yang saya baru ketahui. Kemudian ada beberapa materi yang disajikan atau kita pelajari bersama-sama di dalam proses perkuliahan ke Muhammadiyah 4. Yang pertama yaitu Ittihad Fikih dalam Muhammadiyah, kemudian lembaga Ittihad Fikih dalam Muhammadiyah, kemudian fikih puasa, fikih zakat, fikih ekonomi dan keluarga, fikih sosial, fikih kebencanaan, fikih wanita, fikih wakaf, dan yang terakhir itu fikih gender. Kemudian ada beberapa yang menarik perhatian, yaitu bagaimana fikih puasa menurut pandangan Muhammadiyah. Menurut pandangan Muhammadiyah itu sendiri, pengajaran tentang fikih puasa di bulan suci Ramadan dalam kajian Muhammadiyahan itu sendiri langsung dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada fikih zakat, fikih ekonomi dan keluarga. Fikih ekonomi dan keluarga ini menurut perspektif Muhammadiyah itu keluarga itu merupakan struktur dalam masyarakat yang bersifat khusus, saling mengikat satu sama lain. Menurut ajaran Islam, perkataan itu di dalamnya mengandung amanah dan saling memiliki satu sama lain. Keluarga adalah satu kelompok yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, reproduksi yang dipersatukan dalam ikatan
perkawinan. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dipersatu, keluarga yang menciptakan generasi penerus yang berkualitas, berkarakter kuat, sehingga tidak terjadi pelaku-pelaku kehidupan masyarakat yang akhirnya membawa kebanggaan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Ketika menyeru dan memberi gambaran bagaimana indahnya keluarga, Islam melihatkan berbagai fungsi serta kehidupan individu dan masyarakat. Itulah antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan yang dipersiapkan dan dipilihkan untuk hambanya agar kehidupan bisa berjalan dengan baik, di mana di sisi keluhnya bisa dijernihkan. Itulah fikih keluarga menurut fikih keluarga dan ekonomi menurut pandangan Muhammadiyah. Kemudian ada fikih tentang gender. Nah, menurut perspektif Muhammadiyah, gender itu merupakan konstruksi sosial yang membedakan identitas laki-laki dan perempuan. Namun dalam hal ekonomi, sosial, politik, budaya, dan kehidupan keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Maka Muhammadiyah itu sendiri berharap selanjutnya tidak ada yang menyalahkan atau menyalarahkan konsep dari gender itu sendiri. Kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa ada zaman sekarang itu sudah tidak ada namanya perbedaan gender. Sekarang itu ada persamaan gender. Perempuan, laki-laki, perempuan itu sudah bisa bekerja baik di luar ataupun di rumah. Jadi tidak ada yang perempuan harus stop di rumah saja bekerja, tidak. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selama proses perkuliahan mata kuliah kemuhammadiyahan dengan berbagai macam materi tentang dasar pemahaman Muhammadiyah, saya memperoleh banyak manfaat yang beragam. Pertama, saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ijtihad fikih dalam Muhammadiyah dan belajar tentang bagaimana lembaga ijtihad Muhammadiyah menjalankan proses ijtihad dan bagaimana ijtihad tersebut diterapkan dalam pemahaman agama. Nah, selanjutnya mempelajari fikih, puasa, dan zakat dalam konteks Muhammadiyah. Materi ini membantu saya agar memahami tata cara berpuasa dan memberikan zakat sesuai dengan ajaran Muhammadiyah. Nah, selanjutnya materi tentang keluarga. Ini memberikan manfaat dalam pemahaman fikih dalam konteks hubungan keluarga dalam Muhammadiyah. Nah, dalam materi ini kita belajar tentang tata cara pernikahan, perceraian, serta hak dan kewajiban dalam keluarga menurut Muhammadiyah. Nah, selain itu ada materi tentang fikih ekonomi dan keuangan dalam konteks Muhammadiyah. Materi ini membantu saya memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana menerapkannya dalam konteks Muhammadiyah. Adapun materi tentang fikih sosial, materi ini memberikan manfaat dalam pemahaman peran dan tanggung jawab sosial dalam Islam menurut Muhammadiyah. Kita akan belajar tentang pentingnya berkontribusi dalam masyarakat dan berbagi dengan sesama. Selanjutnya materi tentang mempelajari fikih kebencanaan. Ini memberikan manfaat dalam pemahaman tentang tata cara menghadapi dan membantu korban bencana dalam konteks Muhammadiyah. Dan kita bisa membedakan yang mana bencana dan mana musibah. Nah, adapun materi tentang fikih wanita. Materi ini kita bisa mengetahui yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban wanita dalam Islam menurut Muhammadiyah. Peran wanita dalam keluarga dan masyarakat, serta hak-hak yang dimiliki oleh wanita dalam konteks agama. Dan ini penting untuk kesetaraan gender dan penghormatan terhadap wanita dalam Islam. Dan kita juga mempelajari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh wanita dalam konteks agama, seperti pernikahan, perceraian, waris, pendidikan, dan lainnya. Nah, ini akan membantu saya untuk memahami cara pandang Muhammadiyah. Nah, selain itu mempelajari fikih wakaf yang memberikan manfaat dalam pemahaman tentang konsep wakaf dalam konteks Muhammadiyah. Materi ini saya akan mempelajari tata cara berwakaf dan manfaatnya dalam membangun masyarakat. Terakhir, materi tentang fikih gender ini memberikan manfaat dalam pemahaman tentang peran dan kesetaraan gender dalam Islam menurut Muhammadiyah. Di sini kita belajar tentang prinsip-prinsip yang mendorong kesetaraan dan penghormatan antara pria dan wanita dalam konteks agama. Baik, bismillah. Adapun yang saya dapatkan selama proses perkuliahan kemuhammadiyahan 4 yaitu saya bisa mendapatkan pengalaman, ilmu, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks kehidupan yang beragam seperti sekarang ini. Nah, adapun hukum fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita seperti fikih puasa, zakat, keluarga, fikih wanita, fikih ekonomi dan keuangan, dan juga fikih sosial. Nah, adapun ilmu baru atau manfaat yang saya dapatkan yaitu yang paling melekat di pikiran saya, yaitu tentang ilmu puasa bagi ibu hamil.
Jadi bagi ibu hamil yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka Islam memberikan kemudahan kepada ibu hamil tersebut, yaitu menganjurkan untuk membayar fidyah. Tetapi setelah melahirkan, jika ibu hamil tersebut merasa sanggup dan mampu untuk menggantikan puasanya, maka diperbolehkan untuk mengganti puasanya walaupun ibu hamil tersebut sudah membayar fidyah. Nah, adapun ilmu baru yang saya dapatkan di luar materinya, yaitu ilmu dari ibu dosen sendiri, yaitu tentang ilmu tentang waktu. Ibu mengajarkan kami bahwa waktu itu sangat berharga. Ibu mengajarkan kami bagaimana caranya untuk disiplin waktu. Mengajarkan kami betapa berharganya waktu itu dan tidak boleh disia-siakan. Dan mungkin masih banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses perkuliahan ke Muhammadiyah 4 kemarin. Saya berharap semoga dengan ilmu-ilmu itu saya bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya ke depannya. Manfaat yang saya dapatkan dari materi-materi mata kuliah ke Muhammadiyah 4, yaitu tentunya saya lebih mendalami lagi tentang kemuhammadiyahan itu sendiri, tentang bagaimana hukum-hukum dari berbagai aspek dalam perspektif Muhammadiyah, seperti fikih keluarga, fikih ekonomi dan keuangan, fikih wanita, fikih gender, fikih zakat, fikih puasa, dan fikih lainnya. Nah, dan manfaat selanjutnya yaitu saya menyadari bahwasannya pengetahuan saya tentang hukum-hukum Islam sangatlah minim, dan saya mengetahuinya di kemuhammadiyahan 4 ini. Contohnya di materi zakat. Di materi zakat ini saya mengetahui bahwasannya zakat fitrah bisa disalurkan langsung kepada orang yang membutuhkan tanpa perantara amil zakat, yang bertujuan untuk memastikan bahwasannya zakat fitrah yang mereka keluarkan benar-benar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Mungkin itulah manfaat-manfaat yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi-materi yang disampaikan oleh Ibu tidak semua masuk di kepala kami, tapi kami akan berusaha memahaminya dan siap untuk belajar lebih lanjut jika diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat apa yang saya dapat selama proses perkuliahan mata kuliah ke Muhammadiyah 4 dan berbagai materi yang sudah dipelajari. Jadi melalui pemahaman yang mendalam dari materi-materi ini, saya mendapatkan manfaat yang komprehensif, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun profesional. Hal ini tidak hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manfaat yang saya dapatkan selama proses perkuliahan mata kuliah ke Muhammadiyah 4 yaitu yang pertama, memahami berbagai aspek-aspek penting dalam kehidupan beragama dan sosial. Melalui pembelajaran fikih zakat, kita dapat memahami prinsip dan tata cara pelaksanaan zakat yang menjadi salah satu pilar penting dalam Islam untuk membantu kesejahteraan umat. Di sisi lain, saya juga mengetahui fikih gender yang memberikan wawasan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam yang sangat relevan dalam menjawab tantangan-tantangan sosial modern.
Kemudian pembelajaran fikih membantu kita untuk lebih mengerti tentang hukum-hukum puasa dan pentingnya ibadah puasa dalam meningkatkan ketakwaan. Kemudian saya juga mengetahui tentang fikih wanita yang dimana memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban wanita dalam Islam serta peran mereka dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir fikih keluarga yang dimana menawarkan panduan tentang kehidupan berkeluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam mulai dari pernikahan hingga pendidikan anak. Semua ini membekali saya dengan pengetahuan yang holistik dan aplikatif sehingga mampu menjalankan peran dalam masyarakat dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki kontribusi yang bermanfaat dan luas dalam kehidupan masyarakat. Muhammadiyah mempunyai komitmen untuk memberikan pembaharuan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Selama proses perkuliahan mata kuliah Kemuhammadian 4 ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai peran Muhammadiyah dalam berbagai aspek kehidupan yang tetap berfokus pada ajaran agama Islam. Dengan berbagai materi yang telah diajarkan dari dasar pemahaman mengenai Muhammadiyah yang sebagian besar di dalamnya membahas mengenai fikih, dari fikih wakaf, zakat, wanita, persamaan gender, puasa, bencana, sosial, ekonomi, sampai dengan fikih keluarga, yang dimana saya bisa mengambil pelajaran dari nilai-nilai positif yang dikaitkan juga dengan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita mempelajari salah satu materi mengenai zakat dalam pandangan Muhammadiyah, yang awalnya saya hanya mengetahui mengenai zakat fitrah yang sering dilakukan oleh orang tua saya, tetapi saat saya mempelajari materi tersebut dalam mata kuliah Kemuhammadian 4 ini dengan lebih dalam, ternyata tidak hanya ada zakat fitrah, tetapi juga ada zakat peternakan sampai dengan adanya zakat pertanian, yang dimana hal ini bisa menjadi ilmu yang berguna yang bisa kita berikan kepada orang lain. Sama halnya dalam pengelolaan zakat, yang hanya kita tahu cara memberikan tetapi tidak dengan pengelolaannya, sehingga dengan materi yang diajarkan, kita bisa mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dari masyarakat, khususnya menurut pandangan Muhammadiyah. Selama mengikuti perkuliahan Kemuhammadiaan 4, saya mendapatkan manfaat dari beberapa materi terkait dengan fikih, di mana materi tersebut mengajarkan saya bahwa dalam pandangan Muhammadiyah, fikih tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual saja, melainkan juga mencakup ranah-ranah kehidupan lainnya, seperti ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Yang awalnya saya mengira bahwa fikih hanya mengenai tentang fikih wanita dan fikih pendidikan saja. Namun, setelah mengikuti mata kuliah ini, saya bisa mengetahui ternyata masih ada beberapa fikih lainnya. Oleh karena itu, perkuliahan Kemuhammadian 4 ini telah memberikan saya pengetahuan yang lebih luas dan mendalam mengenai pandangan Muhammadiyah terkait dengan fikih, khususnya pada fikih wanita dalam Islam, sehingga saya dapat memahami dan berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengan mempelajari Kemuhammadian 4, pengetahuan saya atau wawasan saya terhadap agama Islam, baik itu di Kemuhammadiyaan, lebih bertambah. Dengan mempelajari Kemuhammadian 4, saya mampu mengetahui lebih dalam lagi mengenai agama Islam, tentang penjelasan lebih dalam mengenai tentang fikih, baik itu fikih puasa, fikih zakat, fikih wanita, fikih keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian agama Islam bukan hanya membahas mengenai tentang ibadah saja, akan tetapi di sini saya mendapatkan bahwa agama Islam ternyata juga membahas mengenai lingkungan serta pembahasan mengenai gender. Menurut saya di sini pembahasan yang paling
saya suka, yaitu mengenai pembahasan gender, yang dimana mampu menggali pemahaman saya atau keingintahuan saya terhadap materi gender tersebut. Kemudian adapun harapan saya dalam Kemuhammadiyaan 4 ini, saya mampu memanfaatkan apa yang saya dapat dengan materi Kemuhammadiyaan 4 ini selama beberapa bulan ini. Saya mampu mengamalkan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari saya. Selama mengikuti mata kuliah Kemuhammadiyaan 4, ada banyak manfaat yang saya dapatkan dari berbagai materi yang sudah dipelajari. Salah satunya yang pertama, memberikan saya pemahaman tentang aturan dan tata cara menjalankan ibadah puasa dengan benar. Selanjutnya, memberikan saya pemahaman tentang cara menyalurkan atau membagikan zakat dengan benar. Kemudian, memberikan saya pemahaman tentang yang berkaitan dengan pernikahan, bagaimana cara membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bagaimana pengasuhan anak, hak dan kewajiban dalam keluarga, serta bagaimana memilih pasangan yang baik. Kemudian memberikan saya wawasan tentang prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan dalam Islam, seperti larangan riba. Selanjutnya, memberikan saya pemahaman tentang panduan Islam dalam menghadapi dan menangani bencana atau musibah, termasuk cara memberikan bantuan dan hal-hal yang perlu dipahami dalam situasi darurat. Kemudian, memberikan saya pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban perempuan dalam Islam, serta bagaimana Islam memandang peran dan kontribusi perempuan dalam masyarakat. Kemudian memberikan saya pemahaman tentang konsep dan peran wakaf dalam pembangunan sosial dan keuangan. Ini memberikan saya pemahaman bagaimana wakaf dapat digunakan sebagai alat untuk sumbangan dalam pembangunan masyarakat. Nah, secara keseluruhan, dengan berbagai materi yang sudah dipelajari, mata kuliah ini memberikan saya pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip Islam dan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memaparkan tentang manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti mata kuliah Kemuhammadiyaan 4. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Organisasi ini juga dikenal sebagai salah satu dari gerakan pembaharuan yang ada di Indonesia. Muhammadiyah sendiri dalam perjalanannya merupakan organisasi yang bercita-cita ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah yang saat ini telah memasuki masa perjuangan dakwahnya di abad kedua, tantangannya tentu tidak akan sama dengan tantangan ketika berada di abad pertama. Maka untuk mengokohkan idealisme yang mereka bangun sejak awal berdirinya, yang Muhammadiyah bangun sejak awal berdirinya, maka dibutuhkan satu lembaga yang bertugas untuk sebagai lembaga yang dapat menjembatani antara Muhammadiyah dengan persoalan-persoalan kontemporer yang kemudian terjadi dalam masyarakat yang menjadi objek dakwah Muhammadiyah itu sendiri. Dan dalam proses penguatannya ini pun dibutuhkan ijtihad yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta sesuai dengan konsep dakwah kekinian tentunya, dengan memperkenalkan prinsip dan dasar agama yang tidak berubah walaupun perkembangan zaman semakin berubah dan masyarakat semakin berkembang. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah sendiri didirikan pada tahun 1966 dan telah mengeluarkan
banyak keputusan-keputusan yang terkait dengan fikih-fikih yang berkembang dalam masyarakat. Seperti contohnya misalnya pada fikih puasa, fikih zakat, fikih keluarga, fikih ekonomi dan keuangan, fikih sosial, fikih kebencanaan, fikih tentang wanita, fikih tentang wakaf, dan fikih tentang gender. Salah satu yang menarik yang ingin saya sampaikan bahwa saat ini dengan berbagai hasil ijtihadnya, Muhammadiyah telah berhasil mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga dakwah yang tidak bermasa bodoh terhadap perkembangan zaman yang terjadi di belahan bumi ini. Tetap jaya Muhammadiyah, insya Allah lembaga terjih Muhammadiyah akan selalu menghasilkan manfaat-manfaat terbaik untuk masyarakat di belahan bumi manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata perkuliahan Kemuhammadian 4, kita bisa mengetahui dan memahami tentang apa itu Muhammadiyah dan berbagai materi lainnya seperti pandangan Muhammadiyah terhadap konsep masyarakat Islami yang berakhlak mulia melalui pendidikan. Peran dan kontribusi lembaga Ittihad Muhammadiyah dalam pengembangan pemikiran Islam yang kontemporer dan peran fikih dalam pengaturan zakat. Menurut perspektif Muhammadiyah, selama proses perkuliahan Kemuhammadian 4, saya mulai lebih paham apa itu Muhammadiyah dan memahami tentang berbagai hal yang berhubungan dengan gerakan Muhammadiyah dari berbagai aspeknya. Mempelajari kemuhammadiyaan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam yang inklusif, modern, dan berfokus pada pendidikan, sosial, dan kemanusiaan, serta menyadari pentingnya penekanan pada akhlak mulia dan integritas dalam kehidupan sehari-hari, dan mendapat wawasan tentang peran pendidikan dalam pemberdayaan masyarakat. Itulah tadi manfaat yang dapat saya ambil selama proses perkuliahan Kemuhammadian 4. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat yang saya dapatkan selama mempelajari mata kuliah Kemuhammadiyaan 4 yaitu dalam materi Kemuhammadiyaan 4, saya rasa ini banyak sekali memiliki manfaat untuk saya sendiri. Salah satunya yaitu memperdalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Kemudian penguatan akidah dan akhlak saya sebagai seorang muslim. Dengan adanya mata kuliah tersebut, saya lebih banyak tahu tentang hukum-hukum dan nilai-nilai dalam ajaran agama Islam. Kemudian saya juga diajarkan tentang cara berperilaku yang baik, salah satunya memperbaiki karakter saya yang buruk menjadi lebih baik. Contohnya yaitu dalam hal kejujuran, tanggung jawab, rasa peduli terhadap sesama, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian dengan adanya mata kuliah ini, saya diajarkan untuk meningkatkan kesadaran tentang di sekitar saya, baik itu cara berkomunikasi dengan masyarakat maupun di rumah. Kemudian adab-adab ketika ingin bertamu ke rumah seseorang, dan masih banyak lagi. Kemudian dengan adanya matkul ini memberikan banyak manfaat tersendiri bagi saya yang memiliki pengetahuan yang bisa dibilang minim, dikarenakan saya lebih banyak tahu aturan-aturan dalam agama Islam. Contohnya
dalam wakaf, pernikahan, beribadah, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tentang manfaat kemuhammadiyaan 4. Manfaat kemuhammadiyaan 4 yaitu kita bisa mempelajari bagaimana gerakan Muhammadiyah, sejarah kemuhammadiyaan dan fikih wanita, fikih bencana, serta peran fikih dalam perspektif Muhammadiyah. Dalam fikih wanita kita dapat mempelajari bagaimana cara bersuci dalam haid dan bentuk-bentuk haid. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemuhammadiyaan 4. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah, di mana organisasi Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi Islam reformis, di mana reformis ini ialah tentang seorang yang menganjurkan atau mempraktikkan reformasi. Terus organisasi Muhammadiyah ini lahir di Indonesia pada awal abad ke-20 Muhammadiyah. Terus Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berpatokan pada Al-Quran dan hadis. Secara umum, arti Muhammadiyah adalah umatnya Nabi Muhammad. Dengan menjadi umatnya Nabi Muhammad, haruslah kita para Muhammadiyah melakukan segala sesuatu dengan anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah memiliki turunan beribadah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Di dalam proses pembelajaran kemuhammadiyaan 4, saya akan menjelaskan tentang beberapa penjelasan mengenai konsep-konsep ijtihad fikih, lembaga ijtihad, fikih wanita, fikih gender, puasa, zakat, dan fikih keluarga. Dan saya akan menjelaskan apa sih yang saya maksud itu. Apa saja sih itu fikih gender dan segala macam. Yang pertama, ijtihad fikih. Ijtihad dalam Islam adalah usaha sungguh-sungguh seorang ulama atau ahli fikih untuk memahami dan menginterpretasikan hukum-hukum Islam berdasarkan sumber-sumber ulama, yaitu Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah sebagai organisasi modernis sangat sekali menekankan pentingnya yang namanya ijtihad untuk mengatasi berbagai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Baik, untuk tidak menghabiskan waktu, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu jelaskan manfaat apa yang Anda dapat selama proses perkuliahan mata kuliah kemuhammadiyaan 4.
dengan berbagai materi yang sudah dipelajari. Baik, saya menjawab, manfaat apa yang dapat diperoleh selama perkuliahan di mata kuliah Kemuhammadiyaan 4. Yang pertama yaitu manfaatnya belajar mata kuliah Kemuhammadiyaan 4. Yang pertama, memiliki jiwa tauhid yang murni. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, bersikap baik kepada siapa saja. Yang kelima, berakhlak baik dan mulia. Selanjutnya, belajar Kemuhammadiyaan 4 itu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tujuannya mempelajari, mengamalkan, dan mengajari. Baik, itulah jawaban saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk menyampaikan manfaat yang saya dapatkan dari proses perkuliahan pada mata kuliah Kemuhammadiyaan 4. Sebagaimana kita tahu, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia, dan Muhammadiyah memiliki idealisme dan cita-cita yang luar biasa. Cita-cita Muhammadiyah itu untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dan untuk memperkuat idealismenya, organisasi Muhammadiyah menciptakan suatu lembaga yang dimana lembaga tersebut bertugas untuk menjadi penengah antara Muhammadiyah dan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan masyarakat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa lembaga tersebut biasa dikenal dengan Majelis Tarji, ya. Dan dalam proses penguatannya, organisasi Muhammadiyah juga melibatkan ijtihad di dalamnya, yang dimana ijtihad tersebut berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, ya. Dan ijtihad tersebut juga telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan fikih yang ada di masyarakat. Dan pembahasan fikih tersebut telah kita bahas juga dalam materi kita, yaitu tentang fikih wakaf, fikih wanita, fikih bencana, fikih ekonomi dan keuangan, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manfaat yang saya dapatkan selama proses perkuliahan Kemuhammadiyaan 4 yaitu pemahaman yang mendalam
tentang Islam, terutama pada materi yang saya dapatkan di kelompok kami, yaitu materi tentang fikih puasa dan fikih wanita. Nah, dari kedua materi ini saya bisa lebih memahami bahwa oh ternyata begini cara Muhammadiyah menentukan awal puasa pada bulan Ramadan. Begini alasannya, dan jelaskan alasan-alasannya, pendapat para ulama. Kemudian yang diwajibkan dan yang mendapatkan keringanan untuk berpuasa siapa saja dan seterusnya. Begitu juga dengan fikih wanita. Jadi pada materi ini saya juga lebih memahami berbagai aspek kehidupan wanita, terutama dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ya, ibadah, keluarga, seperti hak dan kewajiban mereka sebagai seorang istri, ibu, anak, dan seterusnya. Selain itu, materi ini juga memberikan panduan tentang aurat dan etika berpakaian, serta hak-hak perempuan dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.